Fun fact men, saat ada take beberapa yang aku berhadapan langsung dengan Danyang, aku literally nggak berani ngelihat mukanya. Karena seserem itu sosok Untung gue ini. gak sempet ketemu sama netizen tuh belum diliatin mukanya ya? Besti, saya miskin kayak kamu. Nggak ngerampok, ya cari pesugihan. Setan akan di depan. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gua Bayu Indra Permadan. Di depan gua udah ada cast dari film horor Danyang Mahar Tukar Nyawa, bener nggak? Iya. Ya, itu biar rame. Sekali. Ada Kak Saila Isyal, ada Mas Rizky Tama, Betul. dan Mas Bisma Mulia. Halo. Sad boy banget nih gua kalau ngeliat Mas Bisma tuh ingat film dulu Sobat Ambiar. gimana dia disakiti oleh pacarnya. Di sini juga sad boy. Iya, Oh iya. dan sad boy itu mengantarkan dia kepada sebuah Segmen sad boy. Oke, siapa yang bisa menjelaskan Danyang Mahar Tukar Nyawa menceritakan tentang siapa? Tentang apa? Rizky Tama nanti. Apa tuh? Danyang. Oke, Mas. Danyang. Oke. Yang mana kan teman-temannya? Danyang, kata Danyang itu yang aku tahu ya dari Jawa gitu kan. Dia itu sebenarnya dulunya adalah manusia, orang. Iya. Danyang itu berarti sosok berarti? Iya, sosok. Dulunya tuh leluhur lah. Oh, Dia iya, sudah iya. meninggal. Terus habis itu dia rohnya tuh dipercaya bahwa mereka menunggu sebuah petilasan gitu. Jadi sebenarnya Danyang ini nggak negatif atau jahat. Sebenarnya mereka melindungi sebuah tempat itu. Bisa itu desa, mata air atau tempat sakral gitu. Cuman di film ini Danyang ini dimanfaatkan oleh manusia. Manusia juga memanfaatkan Danyang tapi dengan tanda kutip jadinya ada konsekuensi yang harus dibayarkan, makanya mahar tukar nyawa. Mahar tukar nyawa. Gitu sih. Padahal mahar tuh konotasinya pernikahan. Iya. Kebahagiaan. Iya. Ini tiba-tiba Makanya, horor. tiba-tiba. Mahar tukar nyawa. Ya kan nggak bagus kan jadi. Oke, Mas Tama sebagai siapa di sini? Saya Rizky Tama berperan sebagai Darman. Jadi Darman ini dia anak kepala desa di sebuah desa itu, dan karena dia anak kepala desa, dia jadinya punya privilege gitu kan, punya ambisi, ego yang tinggi. Dia kayak relate. Congkak dia? Iya, relate kayak zaman sekarang gitu kan. Kenapa? Congkaknya gimana congkaknya? Gini, enggak gitu. Kalau nggak gini. Itu congkak, itu congkak. Congklak gitu, congklak beda. Kebanyakan galang komedian. Oh iya lagi. Salah. Kalau nggak pohon-pohon cangkok. Waduh. Bagus, ada lagi nggak? Ada jauh ya. lagi nggak? Lanjut Mas Tama. Sampai mana tadi? Lupa lagi nggak kepikiran. Congkak. Sombong. Iya gitu, dia Sombong. seorang jawara juga, jawara bela diri di Oke. tempat itu. Nah, dia juga suka sama satu perempuan yang mana ternyata perempuan itu sebenarnya udah deket sama cowok Oke. galang. Akhirnya direbut karena konflik. Itulah konflik orang tua dan lain-lain. Akhirnya ada konflik-konflik. Ya, itulah nanti lengkapnya nonton di Danyang 7 November gitu. Berarti Mas Bima sebagai galang. Iya, kalau di film ini aku berperan sebagai Galang. Siapa dia? Singkatnya, sedikit cerita tentang Galang. Galang itu sebenarnya yang menggambarkan seseorang pria yang punya rasa cinta begitu besar terhadap seorang perempuan dan ingin mencapainya, tapi banyak konflik untuk mencapai rasa cintanya itu. Perjuangan. Iya, dan perjuangannya ini kalau aku bicara perjuangan mungkin Galang sudah memperjuangkan cintanya, tapi ada titik di mana memang benar-benar enggak bisa. Cuma si Galang ini ingin memaksakan kehendak itu. Jadi ada cara yang dia pilih untuk mencapai itu, walaupun cara itu tidak dibenarkan, tapi karena Galang ini sudah cinta buta yang udah enggak tahu jalannya ini mana kanan mana kiri, jadi jalan itu ditempuh yaitu dengan cara gitu. Yap, dan itu diceritakan di film ini. Yaitu dalam bentuk pesugihan. Jadi banyak orang kan yang
sering dengar pesugihan itu seperti apa di dalamnya, dan bahkan apa itu danyang, kenapa judulnya danyang. Bahkan orang umum menurutku, aku sendiri saat membaca skenario aku nggak tahu apa itu danyang. Jadi banyak orang-orang yang nggak tahu kan apa itu danyang, pesugihan itu seperti apa. Di film ini skenario mencoba menjelaskan secara lebih dalam apa itu pesugihan dan apa sih danyang, seperti apa wujudnya, bahkan anak make up atau efek yang meng-create danyang ini juga benar-benar sudah terkenal riset dan terkenal atas performanya. Bang Cherry itu keren banget, sumpah keren banget lo kalau cek Instagramnya dia kalau bikin efek bener-bener, bahkan fun fact men, saat ada take beberapa yang aku berhadapan langsung dengan danyang, aku literally nggak berani ngelihat mukanya karena seserem itu sosok gue ini. nggak sempet ketemu sama Netizen tuh belum diliatin mukanya ya? Baru rambut-rambutnya gitu. Rambut-rambutnya dan ada sekelibat diperlihatkan, mungkin yang di trailer belum keluar, tapi benar-benar itu gua ngeliat, gua tahu itu make up men, tapi kayak saat take gue tuh sampai nggak ngelihat, gue nunduk terus karena benar-benar gue ngerasakan. Jadi danyangnya ini kan Ingrid. Iya, Tante Ingrid. Iya, Tante Ingrid. Iya, Tante Ingrid. Dan lo tahu adegan itu benar-benar literally di bawah pohon beringin. Yang kulit lilit leher itu atau belum ditampilkan? Ada. Gua cerita secara detail, tapi itu benar-benar set di bawah pohon beringin dan itu adegan danyang di situ, dan take-nya itu benar-benar pagi buta. Jadi saat kalian nanti nonton filmnya itu benar-benar atmosfer yang horor yang menyerupai mendekati adegan itu. Jadi kita bikinnya benar-benar berharap penonton bisa benar-benar merasakan pesugihan tuh segitu men. Bahkan gue melakukan riset untuk cerita-cerita tentang pesugihan itu ya, ternyata ada yang melakukannya di goa, Iya. di kayak pohon-pohon ya, sering ya. dan Terus di mana lagi? sumber mata air, petilasan yang benar-benar di Petilasan atas. Petilasan iya, gue baru mau nanya apa ya? Petilasan itu kayak tempat yang disakralkan. Misalnya, kayak gapura-gapura gitu sih. pilihannya banyak gitu, iya. bisa di bawah pohon. Bisa pohon, bisa batu, Berarti itu? iya. Batu Prasasti, iya, prasasti. kayak gitu-gitu, Kak. Itu namanya petilasan, Petilasan. ya. Dan sebenarnya danyang ini tuh yang menjaga sih, sifatnya itu menjaga. Dia sosok yang menjaga suatu Nggak lingkungan. jahat. Iya, netral, baik. Dia menjaga tempat itu yang sudah sekian lama, tahun-tahun, ratusan tahun mungkin. Cuman yang salah adalah yang gembel tuh manusianya. Si galangnya ini berarti Iya. semua karena galang. Iya. Gua ya? Oh iya. Gembel. Siapa lagi? Udah beneran sad boy lagi sekarang nyusahin orang banyak. Karena kan teaser gitu kan, kamu tidak pantas dengan anak saya gitu. Iya. Lagi nih. di situ. Kalau iya. Kak Saila sebagai Aku sebagai Resti itu anaknya kepala desa juga. Resti pacaran sama Galang, tapi memang nggak direstuin karena memang keadaan ekonomi dan ya secara kelas gitu beda lah gitu. Tapi memang Resti tuh sayang banget sama Galang, first love-nya Resti tuh Galang gitu. Jadi memang ya ukurannya untuk anak desa pacaran backstreet tuh berani ya gitu, kayak udah dibilangin jangan ketemu loh sama cowok ini gitu. Bapak nggak sudi segala macam, tetap aja gitu ketemu gitu karena memang ya itu ya Galangnya juga kelihatan sayang banget sama Resti gitu. Terus udah gitu sebenarnya juga yang menarik dari keluarga Resti tuh ternyata ada satu fakta gitu bahwa keluarga Resti itu berhubungan dengan petilasan itu sendiri gitu. Pokoknya di situ tuh Saling terhubung ya kita. ya saling terhubung. Gimana ada pengorbanan seorang ibu juga yang diperankan oleh Kaulan Guritno gitu. Itu saling terhubung semuanya. Jadi seru sih, nanti mungkin ada kemungkinan untuk penonton bisa nonton 2 kali ya supaya bisa Oh ini gini gitu ya. Iya. bisa gitu tuh kalau Yes, kalau iya, yang benar. skip oh nyambungnya ke sini nyambungnya ke sini. Iya. Teori-teori kayak gitu. Iya. Apa yang susah menjadi seorang Resti? Resti yang susahnya mungkin gesturnya yang kayak kelebih Kalem gitu kah? Gadis desa. gadis desa. Terus enggak sih kalau gadis desa aku juga dari Bogor. Iya, kayak aku
gadis desa Betul. gitu. Dialek kali, dialek. Dialek sih enggak juga sih. Aku lebih ke aduh nyaman-nyaman aja lagi. Lancar. Oke aja lagi gitu karena ini juga sih kebantu sama Bisma juga sama pemain yang lain gitu. Kita tuh memang kayak pas reading persiapannya, prepare-nya oke banget gitu. Bahkan kalau yang sama Bisma juga setelah reading kita ada reading bareng lagi. Oke, biar dapat nonton Bisma apa si Galang sama Resti ini. Iya. Oke. Kalau dari Mas Bisma sebagai Galang apa nih yang menantang dia? Tantangannya. Ambisinya Pak, mendapatkan menjadi ambisi seorang yang mengejar cinta. Kalau aku pribadi sih tantangannya lebih ke mencari apa ya? Gue belum pernah, bukannya belum pernah, gue nggak pernah nih pesugihan nih kayak gimana, gue nggak ada bayangan pesugihan Detail seperti ya. apa. Iya, jadi Yang ngebela-belain banget belum pernah nih kayak gini. jangan sih. Nah, gue ngebayanginnya gimana sih proses ini? Apakah aku sebagai aktor di sini mampu memerankannya? Takutnya kan gue merasa berdosa juga ya melakukan hal-hal pesugihan ini. Tapi kan aku juga minta izin sama ya Allah, ini cuman acting ya Allah. ada ketakutan itu ya gitu. Bahkan ada Berarti lo ngerasain sakralnya banget. Iya, aku gak tau, cuman ada mantra segala macam. Gimana? Asli kah atau gimana? Kita ada beberapa opsi. Jadi Dibuat salah aja gitu. ada yang benar-benar fiktif, tapi ada juga mantra yang waktu aku tanya itu benar-benar real. Lo sempet googling nggak? Terus dipakai yang gimana? Aku nggak ada di Google, itu benar-benar mantra yang bahasanya aku aja membaca kayak apaan nih, gue nggak tahu. Gue yang orang Jawa sendiri nggak bisa nggak bisa Bahasa Jawa mengartikan tapi ya. Nggak tahu nanti yang tayang akan menggunakan yang mana, tapi saat proses itu hal-hal semacam itu yang membuat gue sebagai aktor juga merasa berdosa melakukan hal itu. Jadi sampai gue ya Allah, ini cuma acting ya Allah. Ini Ada tidak pas- benar. Gimana rasanya pas mau merapal mantra gimana rasanya? Iya. Merinding atau ya Allah, aku berdosa. Jadi ada kejadian nih seru nih, gue mau cerita. Jadi ada adegan di mana beradegan dengan ular kan gue. Jadi gue nggak ceritain detail adegannya, cuman adegannya itu sama ular. Dan ular ini harus melakukan sesuatu. Si ularnya. Harus melakukan sesuatu atas perintah gue. Tapi nggak mau dong yang namanya manusia sama ular, kan tidak mungkin. Bagaimana, emang gue Harry Potter kan gue. Nah, and then ada titik beberapa scene gue sampai ngomong sama tuh ular, bener-bener, ular udah dong, udah malam nih, kita capek semua, tolong dong. Lo tahu next scene-nya dia ngikut gue ngomong apa? Berarti lu ngelakuin pesugihannya beneran tuh. Lu dapet. Si ularnya tuh udah nurut sama lu dan dapet Lu merapal ilmunya. mantranya benar, masuk banget. Syahadat lagi deh mendingan. Udah murut. Dari Harry Potter, syah. Jadi kayak Voldemort. Oke abang, aku nurut. Kalau Mas Tama sebagai apa Darman. namanya? Siapa? Darman. Darman. Apa? Antagonis kah dia atau seperti apa dia karakternya? Ya, dia bisa dibilang antagonis. Apa ya tantangannya buat saya, Darman lebih ke itu, ada adegan fighting. Oh, ada dia. Fighting bela diri yang tadi saya bilang itu. Tapi juga aman sih, ada koreografer dan juga kita dikasih waktu workshop. Kalau basicnya apa, silat kah atau Silat ya, mirip-mirip kayak silat. Iya. Cuman dia pakai tongkat, Rotan. rotan gitu. Seru sih. Seru. banyak nggak actionnya berarti? Lumayan ya. Lumayan panjang Lumayan scene-nya, tapi panjang scene-nya scene. sedikit, cuman scene-nya panjang. Kalau Galang juga ada. Ada. Iya. Eh tahu barengan sama dia. mereka Iya, battle for Resti. Memperebutkan. Wih, Resti. Oh Cewek aku baru bening ini. ngeh tantangannya buat aku. Apa tuh? Apa tuh? Syuting sambil puasa sambil panas-panasan. pasti. Itu puasa, itu tantangan sih. Cirebon. Panas banget cuy. Panas, Iya, men. Di ladang garam. Di ladang garam. Scene di teaser kayak juga panas banget tuh. Iya, Aduh, emang oh. gersang banget tapi jadinya bagus banget kan gambarnya. Itu maksudnya itu padang apa? Ladang garam. Ladang garam. Itu tuh. Ah, ada garam. Ladang garam. Jadi Ladang buat Bentuknya jebur kayak kolam, garam. cuman ternyata itu air aja. Biar nanti si Banyak garam. perairan. Jadi gitu. garam kan Panas kalau kena banget. matahari. Banget, Iya. nggak ada pohon sama sekali. Keren. Sejauh mata memandang tuh bener-bener datar. Mantap. Tapi seru ya yang syuting itu tuh kayak kita ngumpul sama yang pas adegan lo Berantem. gitu. Warga desanya gitu, juga kayak- sangat iya, kondusif warga- banget. sama warga desa itu tuh sore-sore tapi berasa panas.
Tapi barengan sama warga desa. Jadinya lebih realistik gitu loh, kayak nyata banget nih warga Nonton desanya. beneran ya? Iya benar-beneran Tapi gitu. tertib ya gitu. Tertib. semua. Yang nggak tertib malah kita ya. Orang Itu lagi dipisahin kan dipisahin. iya lagi puasa ada yang minum. Iya kita balik. Saya full, sumpah. Gue full. Lo full, Iya, iya. gue inget kok. Anjir saya full. Asik. Keren banget. Ya tapi kan gue gak seberat yang lain ya. Tapi kalau film itu based on apa sih, ada mungkin biasanya ada urban legend atau mungkin dari thread atau emangnya original story aja? Mungkin terinspirasi dari apa ya, relate-nya. Maksudnya ini Terinspirasi dari adegan yang adegan sebenarnya. yang sebenarnya. Sedetail Banyak itu kan kan. yang Dan sebenarnya, orang Mas, pesugihan ya sampai zaman sekarang ya. Mau di kampung mau di kota sebenarnya masih ada loh. Apa? Pesugihan. Pesugihan. Karena Cuman si sosok Danyangnya ini maksudnya kan gue juga baru dengar mintanya dia. sama Danyang. Iya, kenapa ini kan udah muncul. Ini apa emang ada urban legend yang pernah ngomongin Danyang kah atau original story aja di sini? Tapi sebenarnya kalau misalkan ngomongin Danyang tuh orang sejauh ini tuh kayaknya kebanyakan memang pesugihan tuh mintanya ke Danyang gitu. Nah, Tapi orang belum tahu sosoknya nih Danyang ini itu seperti apa? makhluknya nih namanya Danyang gitu. gitu. Yang misalkan di Gunung Kawi gitu-gitu. gitu-gitu. Nah, itu detailnya gue nggak tahu. Tapi memang literally itu tuh ke Danyang. ada sosok yang dimintai hal-hal tersebut. Yang tadi gue bilang sebenarnya mereka niatnya cuma cukup menjaga. Jadi gue sempat melakukan observasi ceritanya seperti apa. Jadi Danyang ini tuh kayak kalau di suatu kampung ada acara apa, terus meminta kelancaran, keberkahan acaranya yang semacam itu. Tapi gembelnya itu manusia ini minta yang di luar itu sebenarnya, yang di luar apa batasan itu. Jadi udah yang aneh-aneh Harus lagi. menanggung Iya. Biasanya cuma buat ngamanin, tapi ini buat memuaskan keinginannya gitu ya. Iya. Dan ini Mas, saya pernah penelusuran juga setelah syuting ke tempat lokasi kita syuting sama Frisly, dia anak Indigo. Dan Oh iya, kita tahu. sama Frisly. Nah, di situ kita sempet kayak wawancara random masyarakat gitu di daerah itu. Ternyata memang si tempat itu mereka bilangnya nggak to the point untuk meminta-minta pemujaan. Cuman maksudnya tapi mereka ke arah situ gitu, tapi mereka nggak mau ngomong langsung gitu. Iya. Mereka juga takut, Mas nanti kalau misalnya ke sana tanya aja juru kuncinya biar apa yang lengkapnya gitu. Tapi kan maksudnya kita juga tersirat, wah tapi ternyata pas kita lihat ternyata memang benar banyak Sajen gitu ya. sajian-sajian gitu. Ada foto-foto orang. Ngapain coba kayak gitu-gitu. Ih takut banget. Terus kita itu yang juga- mau melet. Pelet dong Nggak berarti ya tahu kalau deh. gitu pelet. Nggak bisa tahu ya. deh. Terus kita nanya lagi kan pas udah deket si lokasinya. Ada artis ternyata ke sana. Pejabat. Beneran, beneran. Sampai sekarang mereka setiap bulan purnama kalau nggak salah ya, mereka harus ke sana dan mereka harus bawa persembahan, entah itu kayak mungkin ya makanan atau apa bentuknya kayak gitu-gitu Mas, bunga. Dan itu benar-benar kita lihat sendiri gitu loh. Sajen. Nah Malam-malam. ini gue baru tahu juga yang ini, baru Iya, diceritain makanya kita kemarin. penelusuran memang lokasi itu mistisnya angker memang Yang si ladang garam itu. Bukan, yang ada. tempat petilasannya ya. Iya, Iya, petilasannya. dia waktu itu datang kan yang bikin konten buat Itu- Netflix, promo. Oh iya. Itu di tempat yang dipakai syuting Iya, berapa atau di cuman situ. kampungnya aja yang didatengin? Daerah Kampungnya, wilayahnya. daerahnya juga. Daerahnya juga. Iya, gue juga kaget. Situ. Gue waktu syuting nggak tahu, Mit. Jadi kita polos aja. Dah ada di syuting. Ya makanya itu ini bukan kisah nyata, cuma memang terinspirasi dari kejadian nyata Iya. masyarakat Oke. situ. Emang masih banyak orang-orang yang pesugihan Iya. kayak gini. Yang kayak Galang gini masih banyak berarti ya yang Bener, aku tahu Bener loh. cerita dari temen aku yang suka bikin podcast horor gitu. Banyak ngedatengin lokasi-lokasi yang suka dipakai pesugihan gitu. Emang beneran malah ada kayak satu wilayah di Indonesia ya. Ya oke lah kalau orang-orang kayak pejabat atau artis gitu ya kayak ada gitu. Orang dari Korea, dari Jepang pada datang ke tempat itu buat minta sesuatu ke Indonesia, cuy. Udah nggak itu mempan kali. dari Jepang. Itu cuma coba-coba kali konten doang kali. Beneran tapi. Beneran. Udah nggak mempan dukunnya Jepang aja. Tapi Cuy, bisa, dari bisa Korea ke pakai orang Jepang. apa? namanya, X semua juga bingung nih gimana. Dan mereka yang kayak pada tajir-petajir kayak pakai jam tangannya yang wow, Rolex atau apa gitu-gitu. Beneran. Oh iya sempat Itu lihat di mana? Itu Dari mereka dari cerita orang Sharing-sharing iya, ya. temen aku suka bikin podcast horor gitu. Gue baru tahu. Nah ini Mas, itu satu lagi nih.
Jadi waktu pas itu wawancara sama si warga, mereka tuh ada yang bilang mereka lihat ke tempat itu, jadi bawa kambing nih. Kambing itu ditutup tikar. Oh, itunya ya buat Hidup tumbalnya ya? Kambing merinding sumpah. hidup masih Hidup. Warna hitam kambing itu terus ditutup tirai gitu. Dia Tirai masuk. nomor berapa? Bukan tirai, apa namanya? Tikar. Masuk ke tanah. Hah? Sumpah. Masa itu karena sih? pejabat. Serius, mereka yang warga yang bilang. Merinding tahu. Merinding, Gue tuh sumpah. gara-gara Kayak gitu, ikutan Mas. podcast itu sekali. Gue percaya nggak percaya tapi Gue nggak beneran. nalar sih, gue nggak ini. Emang, Tapi Gua harus nyobain pesugihan sih tuh one day. pesugihan emang sus. Cobain apa nih? Kayak misalnya podcast horor gitu-gitu kan mereka ngelakuin apa gitu. Gue yang tadinya nggak percaya, serius gitu. ih beneran lagi gitu. Iya. Kayak ih gimana sih? Terus badan gue yang tadinya dari berat ke enteng gitu, ih aneh banget sih. Berarti kalian bertiga termasuk yang skeptis sama hal horor? Aku tuh lumayan nggak percaya sih gitu kayak karena dididik sama orang tua aku tuh kayak Semua tuh ada ya logikanya, udah, semua tuh ada gitu, penjelasannya. iya yang kayak logik banget gitu. Cuman kesini-sininya gitu ya kayak nyoba ikutan podcast horor pernah gitu ngedatengin tempat-tempat apa terus udah gitu juga pernah pengalaman syuting di daerah-daerah tertentu yang kayak ih aneh banget itu. Nah kalau di sini ada nggak? Yang Yang- film Danyang ini? Ngerasain nggak? Nah itu kalau yang di film Danyang tuh sebenarnya pas lama aku syuting aku kan nggak ada ada sih aku adegan horornya gitu tapi aku nggak ngerasain yang gimana-gimana nggak ada kejadian tapi setelah syuting tuh aku ikutan podcast horor ada Frisly juga. Nah Frisly tuh bilang ke aku kakak habis dari tempat yang batu-batu terus basah Ih, males gitu deh. ya. Males deh kalau gitu. Oke, mungkin kalau itu Frisly bisa ngeliat di Instagram aku. Ah iya, Gitu, oke. Aku sempet Oke, posting oke, gitu oke. kan. Oh, masih make sense. Iya, oke, masih make sense. Waktu itu kakak lagi datang bulan ya pas kesana. Iya lagi. Oh iya, kan satu sebulan mungkin. Iya, cuman enggak. itu Kita pakai logika itu dulu aku aja. satu hari enggak. Tapi itu kalau yang itu tuh aku kok Frisly bisa tahu gitu. Karena aku ya satu hari aja gitu ke tempat itunya gitu. Tapi Frisly bisa tahu aku lagi datang bulan gitu pas ke situ. Iya kak, ada yang ngikut Ya, di kakak ngikut gitu lagi. katanya. Aku sih sebenarnya nggak ngerasain yang gimana-gimana. Cuman pas kayak udah dibaca-bacain gitu kayak seret gitu. Badan tuh kayak lebih ringan gitu. Hah? Sampai ada efeknya? Iya, kayak jadi pas lagi dibaca-bacain tuh kayak darah tuh dari bawah ke atas tuh kayak rei gitu, ngerti gak sih? Jadi itu nggak lagi anemia atau apa kan? Enggak. Tapi emang beneran kalau anemia mungkin kayak kepala Iya, pusing iya. gitu. Tapi ini tuh beneran dari ujung kaki sampai ujung kepala Kayak ada berasa lagi gitu. gitu ya. Rasanya gitu. Kalau Oke. Mas Bisma pernah ngalamin di kemarin syuting Ya, itu Danyang? paling yang ular tadi. Itu doang. Yang ular. Itu doang, itu juga udah cukup. Mau nambah. Itu juga Kirain pas cukup lagi- bertanya-tanya ini kenapa ular jadi nurut. Ngikut lagi sampai rumah, ikut bang. Ngomongnya, ikut bang. Atau tiba-tiba ngelilit. Pas ngerapal mantra nggak ada perasaan aneh gimana gitu? Ya itu takut gua, ya Allah ini cuman acting gua. Makanya sampai baca-bacaan ya. Lebih muhasabah diri. Lebih ke muhasabah. Iya, tapi gue berusaha untuk tidak apa ya, enggak sugesti sampai rumah. Jadi Jangan coba sampai baik-baik saja. ada apa. Bener. Bener. Aku juga termasuk orangnya kayak gitu sih, kayak karena sendirian kan, kayak Iya. sendirian gitu. Oke, jangan suges yang nggak enak gitu. Pulang malam kita kan Iya. kadangnya. Aduh. Tir. Kalau di lokasi kan biasanya baliknya ke hotel atau ke base camp gitu nggak ada apa-apa. Atau dicuekin aja udah kecapean. Gua ada. Nah kan? Hotel. Enggak, yang di rumah kamu yang besar. Kan kita buka Pak Kades. puasa. Itu Bukan rumah besarnya saya. Itu di Jakarta, Yang kita kan? nikah. Iya. 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 Itu kita kan buka puasa. Hah? Terus di luar kan ada kantin kan. Jadi kita kalau buka puasa tuh semua kru ke depan makan. Itu nggak ada siapa-siapa, cuman aku sendiri maghrib. Oh, gua tahu iya rumah itu yang di Yang- bawah yang tangga lantai, gitu ya. iya. Itu Base kan, camp kita agak gelap Agak gelap. dengan kursi merah. Iya, terus aku keluar kamar mandi. Jadi benar-benar nggak ada orang sama sekali. Pada makan buka puasa di luar, aku keluar. Pas keluar, itu depan pintu kamar yang jadi kamarku, itu keluar anak kecil. Jelas banget. Bener. Keluar anak kecil jalan, rambutnya panjang segini. Ah, enggak dong. Itu kan
Ternyata itu cash. Itu cash. Pas break nggak habis make up nggak lepas wig. Kampret gua kaget. Sumpah kaget. Astagfirullahaladzim. Sampai gitu gua. Karena anak kecil yang jadi danyangnya enggak. Makanya gua tadi lagi ngomong itu kan ada karakternya. Dan gua ketawa sendiri. Bener kita berdua. Kebayang nggak lu? Lu lihat posternya deh ntar. Mukanya kayak gimana? Itu nggak dilepas sama dia. Jadi kayak jalan aja jalannya bener-bener kayak. Oh, kira-kira dia kayak Ambil rambutnya nyensor di lantai. Gue habis dari toilet ngeliat cuy. Gue bener-bener kaget men. Kayak ada kebayang. terus otak gue berusaha berpikir netral. Oh iya itu. Dalam hati dia untung ngomong, anak kecil lu. maaf kak gitu. Enggak, ya gue diemin malu dong gue dari jarak beberapa meter kan. Gue cuma tarik nafas aja. Siapa sih deh? Dan dia pendiam ya. Iya bener Dia. Oh, tapi berarti si anaknya nggak tahu lu kaget. Enggak, ya malu dong gue kan diem aja gue ngeliatin dari jauh. Anak siapa dia nih? Tapi ya, sebenarnya apa sih yakin apa kalau itu anak beneran? Iya yakin karena gue kan main di situ gimana sih berantem aja. Siapa tahu menyerupai. Enggak. Jelas karena emang pemainnya itu gue tahu kan. Karena udah kita dengan biasa kalau orang udah ngomongnya pelan gitu. Iya makanya Sedih. Ini apa? Karena lu belum pernah cerita. Podcastnya santai apa serius sih? Kenapa jadi keluar garis ini? Mata mana? Fun ya. Kita mana? Lucu itu. Gue udah serius tadi. Lebih ngerasa kayak wah ini tempat kok gini gitu, tapi kalau ngelihat nggak ada sih. Yang pas di mana? Yang di Petilasan tuh. Petilasan. Lu sempet ke set petilasan ya? enggak. Aku di itu lebih di studio TVRI. Oh. You know lah, itu kan zaman dulu. Oh yang Studio hutan-hutan itu ya TVRI. semacam. You know lah itu. Yang katanya ada buayanya lah apa. Iya, itu kan dari zaman dulu mas lokasinya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kita dengan horor gitu kan cerita, nyeritain mereka ya kan, siapa tahu mereka juga, ini ngapain sih ini orang-orang nyeritain gue. Manusia Iya, ngapain lebih sih? kayak. Gua kan kayak gitu, gini gua Iya kasih makanya di set itu loh yang kita di ruang makeup itu, yang kita bikin story tuh, pas kalian iya. cabut kayak ngerasa beda aja. Kok Ini sepi? ya, kok sepi. Ya emang gak ada orang. Terus bikin story tuh. Nonton kesepian kali mungkin. Enggak, pas saya bikin story Lu mas. habis putus juga kali Enggak, jadi dengerin dulu. Itu lebih horor. Gue bikin story tuh sama ada kawulan. Post lah. Ki, itu di belakang kok kayak ada yang komen temen gue. Itu di belakang kayak ada yang nongol kepala. Pas gue lihat brightness-nya gue atasin. Iya, kayak ada muka. Sebel banget. Serius, aku masukin TikTok, Kak. Oh iya? Viral gak? Enggak. Cuma lumayan lah maksudnya Kan views kalau ada. viral lumayan buat promo film kita. Nanti diangkat Iya, lagi nanti, ya. nanti. Coba. Gue pengen lihat ya. Masih ada. Gua Cuman udah penasaran. di tahun 2021 di bawah. Lu coba. Tapi maksudnya sekarang. lebih kayak, oh mungkin ini kali ya asap atau apa gitu. Cuman pas pada saat itu seliweran. beneran, aku yang ngerasa kok beda ya. Iya. Vibe-nya gitu. langsung berubah ya. Karena si Kawulan tuh kostumnya lagi kayak yang Yang Pak nikahan pengantin ya? dia itu. Pengantin. Oh iya yang di. Gue sama selfie tuh di situ. Iya betul itu aja sih sama. Biar. Iya udah. Oh jadi di antara kalian berdua siapa yang di teaser beradegan sama Tante Wulan di situ? Nah, Tonton. tanggal berapa? 7 November. Dirahasiain. Rahasia dong. Bisa banget yang bikin teasernya langsung sobat. Wah, sama siapa itu? Iya. Kita jadi cari-cari. Tapi apa yang bikin kalian bertiga akhirnya ketika ditawarin film Danyang Maharto Karnyawa ini, oke gue mau ikutan nih. Gue dikasih dulu deh apa yang. Kalau aku dari pemainnya gitu, pemainnya sebagian aku udah kenal, terus udah gitu aku penasaran banget di direct sama Om Pao. Aku happy banget kayak wah direkturnya Om Pao gitu. Aku pengen nyobain, aku pengen banget di direct sama dia. Berarti pertama kali sama Om Pao. Iya. Dan gimana rasanya pas di direct? Enak, enjoy banget. Kita tuh sebagai pemain kayak dibebasin banget gitu, tapi kayak tetap dapat masukan dari dia, tapi kayak kita enggak apa ya, enggak dipatokin yang begini banget gitu, kayak lebih dibebasin gitu, jadi nyaman. Oke, sama Mas Tama? Oh aku sih lebih kayak nerima peran apa aja sih. Dan awal juga nggak tahu sih siapa-siapanya, karena kan di screen test itu aku waktu itu sama siapa ya? Ada satu cewek gitu, Darman, oke. Tapi ada adegan fightingnya tuh, tantangan kan.
ah ya udah deh kayaknya tapi seru juga, ya udah gitu doang sih, kayak ya udah mau gitu, karena ini juga horor pertama saya, film horor pertama. Oke. Ini Silent horor pertama juga ya? Ini tuh iya deh horor pertama. Kalau film Ini juga pas film syuting? horor pertama aku. Kalau untuk Wow. tapi kan ya maksudnya kalau untuk syuting iya deh horor pertama. iya, horor. Sama berarti kita trio pertama di film horor ini. Fun fact. Oke, dari Mas bisa gimana? Ya pertama itu ya, gue juga penasaran gimana syuting Rasanya film syuting. horor itu seperti apa juga. Sama, gue nggak pilih-pilih judul dan benar-benar penasaran sama bagaimana sih didirect oleh Pak Pau ini. Dan ternyata setelah syuting itu kayak membuka wawasan gue bertambah akan seni peran, terutama masalah gesture ya. Jadi Pak Pau itu dia suka mengambil suatu scene atau komposisi suatu scene itu dari lukisan men. Jadi Iya betul. IG-nya. iya, dia Referensi mengambil ya. komposisi warna, komposisi apa, dan gue sebagai aktor bisa menerapkan dalam segi gesture. Jadi kalau pamannya aktor, gesturnya terbiasa dengan biasa, ada beberapa, lo kalau sadar saat melihat lukisan itu, dia cuma satu gesture tapi lo bisa merasakan apa yang dia rasakan kan. Bahkan orang bisa menikmati lukisan itu lama banget. Karena satu gesture itu bisa menceritakan semua apa yang dialami oleh gesture yang digambarkan di lukisan itu. Jadi gue belajar itu. Jadi saat gue mendapat suatu scene yang Gue nggak belajar lagi dari Om Pao yang itu, cuman emang dia sempet kayak kasih Lukisan lihat kan? gitu Iya. kayak keren banget. Iya, kalau itu point of view-nya sebagai Pak Po, sebagai DOP juga kan, dia suka komposisi. Nah, gue menggeser ke arah aktor. Oh ya, berarti saat gue mendapat adegan yang simple, dengan gue memberi gesture yang benar-benar bermakna, itu bisa menceritakan background karakter gue, background pengalaman karakter ini apa yang dia rasakan. Jadi semacam itu sih yang gue pelajari dari Pak Pao. Jadi diajarin di masa simpel mungkin gitu kah Bapak, atau seperti apa, atau mendalami setiap gesturnya, merasakan setiap gesturnya biar tersampaikan. Iya tentu, jadi kami jadi punya wawasan, aku jadi punya wawasan baru untuk menerapkan itu, bagaimana memberikan gesture yang benar-benar apa ya, meaningful lah. Nggak Meaningful, asal, gesturnya sedikit tapi meaningful artinya, gitu ya. deliver, itu kan Itu seru gitu. iya kalau misalkan kayak adegan romantis gitu-gitu Iya, juga ya kayak Macam itu. Baru teaser sih gitu. Trailer kapan tayang sih trailer? Kapan hari Jumat minggu Hari ini ya? Jumat trailer film Danyang Mahar Tukar Nyawa akan tayang. Kalau dari kalian bertiga pas pertama dapat film horor pertama, pas di lokasi syuting ngapain dirasain? Langsung excited kah? Oh inilah momen pertamaku gak main film horor, atau seperti apa? Aku lebih kayak mikirin, ih gimana ya nanti ya, kan di skrip ada adegan yang aku diginiin gitu. Nanti pengambilannya gimana ya gitu, kayak excited, penasaran gitu. Kalau dari Mas Ra? Kalau gue excited karena di luar kota, anggap aja liburan gitu, beneran ya? Beneran Kak? Kayak Sama kuliner juga. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. seru banget kita Iya. kuliner. Terus searching tuh apa? Wisata, kan pula gua Sunyara gitu. Iya. Kita kesana tuh. Kita main ke sana. Lo ngincer lumpia inget nggak? Di Cirebon mana ada lumpia? Tiba-tiba dapat tapi inget nggak yang dapat lumpia? Dia mau lumpia. Nggak tahu kok, tiba-tiba BM. banyak. Oh karena biasa mau Buka buka puasa, puasa. iya. Oh, iya, iya. Kita di lobby itu ya. Lapar mata, lapar mata. Iya iya iya. Dapat ya. Iya. Dapat lumpia Semarang di Cirebon, Cirebon. Iya kan? Momennya liburan jatuhnya gitu. BM, kalau Mas Wisma apa pas pertama kali yakinnya mulai syuting yang dirasakan? Aku apa ya, aku deg-degan, tanggung jawabnya lumayan besar ya, karena si Galang ini salah satu main role di situ dan aku aktor baru, tapi untungnya sekali dipertemukan dengan partner main, cast, dan apa namanya, didukung dengan suasana yang benar-benar terbangun, jadi lancar syutingnya, alhamdulillah. Alhamdulillah sih ya lancar ya kita ya. Tapi tempat syutingnya emang horor nggak sih? Biasanya kan Horor. orang baru beneran ini. Yang tempat petilasan ya, gua nggak ke situ sih. Itu horor. Itu Bahkan yang Jakarta rumah-rumah atau di Cirebon? Cirebon. Karena biasanya kalau yang datang yang sharing pada bilang ini, kita baru tahu ternyata dulu tempat ini pernah terjadi apa, pada yang meninggal, ada yang ternyata pada pembunuhan atau apa. Oh, Mungkin enggak. rumah-rumah yang dipakai. Itu yang diceritain tadi itu lokasinya Di daerah Cirebon situ. itu, Kit. Itu Aku kan sempat denger tau rumor dari warga. yang kemarin lo datang itu. Bukan yang di Cirebon kayak yang di Ladang Garam itu, yang kita kan Oh, yang di base camp Ladang dulu tuh, yang di Garam. kepala Oke, apa, oke, di- kantor desa iya, ya. iya, iya. Di situ tuh sempat ada yang bilang
di sini tuh di Cirebon memang orang-orangnya masih kental kayak gitu-gitu juga. Pesugihan itu ya? Iya. Jadi kayak kalian hati-hati apalah gitu. Kayak gitu-gitu Mas. Permisi. Tempatnya masih Iya. dipergunakan untuk hal-hal seperti itu. Betul. Betul. Kan tuh kita nggak tahu dulunya apa Ladang Garam itu. Sempat ada kepikiran mau pesugihan nggak? Susuk kali. Kayaknya Masang susuk nggak? kita cukup kayak boleh. syuting filmnya aja udah horor ya gitu ya, apalagi melakukannya. Kita sudah dapat pelajarannya ya. Kayak lo jorok janjian sama produser sama sutradara kali ya. Tapi Santai. gue lebih menghargai apa ya? Bagaimanapun itu kan sesuatu yang lekat dengan budaya kita ya. Maksudnya budaya dalam arti bagaimana kita menghargai dan apa sesepuh yang ada di suatu wilayah. Jadi menurut gue di situ ada sisi keindahannya sih. Kayak bagaimana kita tetap menjaga tradisi dan menghargai, Menghormati iya ya. menghormati itu. Jadi in a good way ya. Kita harus tetap menjaga itu. Jadi kayak gue nih, umpamanya naik gunung. Sometimes kita kalau permisi, assalamualaikum, Harus, iya, itu iya. menurut gua sesuatu yang harus etika kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus tetap dijaga sih, walaupun kita in a bad way yang semacam tadi yang kita ceritain panjang lebar, tapi in a good way-nya kita ngambil hal itu sih harus dijaga menurut gua. Jadi yang kalau ngasih sesajen ngomongnya tuh nggak selalu Nggak melulu in a minta bad way, ha. Respect aja, Mas. Respect. Kayak misalkan di Bali juga kalau kita datang ke pura-puranya ada apa namanya? Ya, mereka situ apa- kan banyak sesajen juga kan. Kalau aku lagi lari di Bali aja tuh juga banyak sesajen banget di depan rumah warga. Kadang tuh aku kalau lagi lari kayak ngelangkahin aja tuh suka kagok gitu loh. Jadi aku larinya tuh kayak lebih ke pinggir, ke jalan raya gitu karena aduh kagok banyak banget si sesajen-sesajen kecil itu. I think it's beautiful, jadi kita Iya, harus benar, jaga di situ. beautiful, benar. Ya, karena setiap daerah juga sajennya beda-beda mungkin ya, menu-menunya gitu. Prasmanan. Bunga-bunganya. Tapi sempet penasaran nggak ketika melakukan pesugihan Mas Wisma, ini kenapa makanannya ini aja tuh apa yang ditaruh-taruh sajennya dan lain-lainnya nggak? Kenapa bunga-bunganya ini aja? Penasaran gitu. Rokok, kopi hitam. Iya, kenapa harus ada rokok dan kopi hitam? Apa ya? Ya berarti dia suka nikotin. Mungkin ya. So simple. Kafein juga mungkin ya. Ada nawarin jangki juga Iya, mungkin. kenapa ya? Kenapa ya? Gue nggak tahu lagi kenapa ya. Gue balik tanya Apa? deh kalau apa ya. Mungkin. Rasakan saya belum pernah ada situasi seperti itu kan. Iya, tapi nggak juga sih. Sebenarnya sesajen tuh juga kan ada yang suka ngasih roti, apa aja tahu. Buah-buahan ada. Buah-buahan. ada. Buah-buahan ada. Enggak macem-macem tahu. Enggak itu aja menunya. Mungkin itu yang jadi syarat mungkin yang harus ada itu dulu baru yang lain-lainnya mungkin. Ya, yang kayaknya yang wajib kopi sama Biasanya ayam kampung. Ayam kampung hitam itu kan. Ayam cemani ya? Cuman iya kayak Nggak tahu tuh kalau itu. gitu. Ayam cemani gitu. Nggak tahu. Bunga paling itu. Tapi setelah kalian main di film Danya Mahar Tukar Nyawa, ada mungkin soal pesugihan-pesugihan yang baru kalian tahu gitu nggak? Saya ada. Cuman udah lama sih kejadiannya. Jadi waktu pindah rumah tuh dulu kan rumah sama nenek kan. Pindah rumah 2005. Saya di Bandung. Bandung kan maksudnya kampung tapi nggak terlalu kampung juga Mas, masih udah Ada kotanya, udah banyak kotanya. Pas pindah tuh saya dapat rumahnya ke arah lebih atas, lebih kampung lagi, cuman nggak terlalu kampung gitu. Nah, deket gunung. deket gunung, deket Sesar Lembang itu. Kena tuh rumah saya. Iya. Dari situ sampingan sama perumahan waktu itu belum beres, masih kayak apa namanya udah diaspal gitu, cuman tanah-tanah kafling kosong. Geger lah tuh orang-orang situ, ternyata mereka nemuin sesaji. Nah yang tadi aku bilang, Kok geger sih sesajen sih di Indonesia kayaknya enggak Kak, karena setelah itu meninggal orang yang menemuin itu. Wow. Iya. Tapi sesajinya itu tuh apa nampan gede, terus ada buahnya tuh apel yang ada mereknya tuh nggak sih? Nah kayak gitu-gitu. Apel Fuji. apel Malang. Apel iya kayak gitu-gitu Kak. Terus ada uang gepokan itu dimasukin apa namanya? Kayak yang buat nyimpen uang gitu loh. Itu ada. Berangkas. Nggak plastik. Bukan kain banget ya, oh iya. kain kayak karung kecil gitu. Tiba-tiba di tengah Diikat. sajen ada berangkas, nggak mungkin kan ya? Itu beneran, itu Oh, beneran. kantong itu bukan kantong lain ya? Iya, kantong kain gitu. Kok canggih pakai tombol. Gitu. Susah setannya. Tutut ya. Aku nggak dikasih tahu nomornya. Gua nembus aja lah. Gitu. Dan ternyata memang lokasi si perumahan itu dulu
banyak yang nyimpen sesaji gitu. Oh di Setelah- warga sekitar Iya, tuh banyak yang minta. yang dituakan itu mereka tahu ternyata si perumahan itu tuh emang dulunya tempat itu. Jadi tuh lokasinya gini Kak, kayak buat sesar Lembang tuh kayak jurang ke jurang gitu. Nah di bawahnya itu perumahan itu tuh. Di perumahan itu sering ada ini nggak, rumah kayak renov tapi nggak jadi-jadi. Sampai sekarang pun Itu- banyak yang nggak jadi-jadi. Iya. Sampai sampai sekarang. Soalnya sekarang banyak yang bilang katanya kalau di Jawa tuh kalau rumah renov nggak Salah jadi-jadi. satu, iya. Itu Renov berarti- mulu, itu katanya orang itu pesugihan. Pesugihan. Iya. Buat apa? Aduh, Gue baru ngeh lagi, Ada kayaknya itu gue ya. inget deh ada Itu zaman syaratnya. kecil tuh Di gue Jawa ya, gue iya. tinggalnya di Bogor sih. Renov nggak jadi. Gue agak ngeh gitu. Jadi di depan tuh ada Kayaknya tumpukan ada pasir gitu, Mas. Iya, Jadi dia sering nggak ngeliatin. kelar-kelar jadi rumahnya direnov mulu. Itu. Pak, enggak. Jadi kayak kalau rumah di depan tuh kayak ada tumpukan pasir. Sebuah persyaratannya deh itu. Terus tapi Lagi kok hits kayak- sih, kayak nggak- orang nggak banyak banget. kelar gitu, ada pasir dulu, Iya. pasir mulu kayak orang mau ngerenov tapi nggak Kagak selesai. kelar-kelar. Katanya rumah itu menurut kepercayaan. Iya sampai sekarang perumahan itu kayak gitu Mas. Kayak gitu bentukannya. Kayak gitu tuh. Kayak gitu terus banyak. Nah, gue tahu tuh dari ngobrolan begini deh pada Itu kan ya lagi dibahas di gitu, Twitter ya itu ya. Iya, gitu. Kayak gitu Mas. Jadi kalau rumah nggak TikTok. Apa gitu namanya ya lupa Gue istilahnya. nggak tahu sih. Mas Wisnu nggak pernah ngeliat rumah nggak jadi. Aku ngeh zaman kecil, zaman kecil itu gara-gara orang bahas itu kan rame. Gue kayaknya ngeh deh ada di tetangga gue nih. Kayak, Spill dong Kak. nah itu zaman gue kecil bukan tetangga sekarang gitu. Iya deh kayaknya. Gue ngeh deh ada rumah tuh direnov kagak kelar-kelar sampai gue pindah, gue 3 tahunan tuh stay di daerah situ kayaknya kagak kelar-kelar nih rumah, renov mulu. Terus tiba-tiba Banyak kaya uangnya. Itu antara yang mempersulit atau tinggal kuli kayaknya. Ditinggal kuli dan datang lagi. nggak ada modal lagi. Mangkrak ini mangkrak. Mangkrak. Jadi di film Danyang Mahartukan Nyawa ini kalau boleh di-sharing ke teman-teman Tribuners, kalau ketika film tayang tanggal berapa? 7 November 2024. Oke. Bentar lagi. Ketika film tayang ada experience apa yang didapat sama penonton nanti nih? Boleh dari Kak Sahilan dulu deh. Experience-nya romantic. Oh, ada romantiknya. Ada romantic yang bikin deg-degan gitu. Deg-degan gitu ya. Terus udah gitu horor pasti of course. Dan aku suka banget gambarnya. Oh iya. Iya, si ladang garam itu gitu. Aku pas syuting, pas ngeliat di frame, aduh bagus banget. Oh, udah nonton udah preview. Ngeliat dari gambar-gambar dan foto-fotonya. Kita sempat preview sih. Oh, Aku waktu itu nggak ada loh. Dia ketemu sama Parofek. bukan Mas MK. Iya. Sempet. Kalau dari Mas Tama? Apa ya? Mungkin sama sih, lebih sinematik ya pasti bagus, pengalaman baru buat penonton. Terus juga moral value-nya tentang pengorbanan keluarga juga, seorang ibu gitu kan. Dan jangan pernah main-main yang namanya pesugihan, karena kan itu ada konsekuensi yang harus dibayar Berarti nantinya. itu nggak boleh coba-coba ya? Gak boleh dong. Jangan. Jangan dong. Coba-coba Dia aja nanti coba-coba takut kan bilang ini cuma acting ya Allah. jangan coba-coba nanti keterusan enak gampang gitu kan. Enak gampang. kok kayak nggak ada konsekuensinya gitu. Iya. Dari Mas Terus Wisnu? tukernya apa? Dari Mas Wisnu? Kalau aku untuk penonton sekali lagi film ini tuh film horor tapi sangat mudah untuk dinikmati. Jadi film ini enggak bikin puyeng ya. Kita menikmatinya juga sangat enak, enjoy. Lalu untuk ceritanya sendiri menceritakan tentang bagaimana sih apa itu danyang, bagaimana sih pesugihan. Jadi untuk penonton yang kepo pengen tahu seperti apa itu semua, bisa nonton film Danyang Mahartukan Nyawa dan bisa ajak teman, keluarga, semuanya nonton seru-seruan, happy aja buat bahan obrolan kalau ketemu temen nanti. Ini bakal ada kayak darah-darah gitu nggak sih? Oh, ada dong. Ada dong. Darah ada, air ada, Air apa? angin ada, Iya. banyak elemen lah di film ini. Karena pas dililit lehernya gitu, gimana? Ada ini nggak? Cedera nggak? Sudah. Enggak ada. Cuma. Aman. Bener. Kok tahu katanya? Enggak apa-apa. Nggak sempat kebetot sebentar Bisma. Kebetulan. Set gitu aja gitu kan. Oh, iya.
Nggak apa-apa kok, aman. nggak sengaja gitu. Kalau Darman ada nggak Darman? Kena nggak? Darah-darahan paling Darman, cuman masuk mata tuh. Masuk Masuk kayak perih banget kan, tahan. Oke pak, siap. Tapi itu manis pas masuk mulut. Lah, kan puasa. Nggak puasa. Puasa hari itu. Ya, ketahuan. Kalau Karena nggak sahur. Nggak ada dihantui gitu atau? Aku ada sih yang kayak ditarik gitu kan, cuman pas ditarik gitu, alhamdulillah kalau aku tuh kayak ya aman-aman aja gitu, kayak malah aduh enak banget kayak berasa naik mainan di Dufan kayak gitu. Takut sih karena itu gitu banget kan, cuman pas pertama, kedua masih takut, pas ketiga, keempat kayak enak. Lagi bisa nggak sih lagi? Suka. Dari Resti juga rambutnya berubah nggak sih? Itu waktu itu aku rambutnya lagi pendek, jadi itu pakai extension juga dan dicatok. Oh, emang buku si Resti tuh harus dicatok gitu seluruh dia. Ini kayaknya kayak tiba-tiba kalau keriting ini Modis banget nih kayaknya. iya, ini Papa anak mamanya dari lurus. mana gitu. Iya, rambutnya lurus pokoknya. Siapa ini? Anak siapa? Oke, jadi tayang tanggal 7 November 2024. Buat teman-teman Tribuners itu jangan lupa nonton film Danyang Mahar Tukar Nyawa tanggal 7 November 2024. Nonton di bioskop. Nonton aja, nggak usah direkam-rekam, nggak usah di video-videoin terus diposting-posting ke Instagram yang spoiler-spoiler, jangan. Nonton aja, ajak teman-temannya, ajak keluarganya, dan nikmati film Indonesia. Jadi buat teman-teman dari Danyang Mahar Tukar Nyawa, thank you udah mampir ke Sparring Celeb. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kamu Udah nonton ya mengundang nanti kita. ya. Pasti nonton. Yeay. Pasti tuh, ingat ya, Pasti. pasti. Bayu pasti nonton. Gak mungkin sendiri dong, bawa orang dong. Iya. Kebetulan aku liputan sih sepertinya. Bisa aja ngelesnya. Oke buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Sparring Celeb. Jangan lupa nonton konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Sampai jumpa, kasih. Tribuners. Arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.